Hai, Assalamualaikum. Mini. Nah, resep ekonomis dari dapur Lena Ibrahim. Ini lembut dan sedikit kenyal asal kalian ikutin tipsnya dan bahan-bahannya. Yuk kita simak sama-sama pembuatannya. Yang pertama kita siapkan tepung terigu cakra kembar 1 kg, kemudian gula 200 gram, susu bubuk 30 gram, garam 5 gram, kemudian keju, meses, susu kental manis untuk topping, dan ditambah baking powder double acting dan soda kue merek Kupu-Kupu. Nanti aku tulis di kolom deskripsi ya resep lengkapnya. Pertama kita campur tepung terigu cakra kembar. Ini aku masuk bahan-bahan kering dulu semua ya. Sebenarnya banyak cara. Ada juga di video aku sebelumnya cairan duluan. Tapi aku lebih suka bahan kering terlebih dahulu. Kita masukkan tepung terigu cakra kembar. Tepung terigu jangan kalian ganti ya. Gula 200 gram. Kemudian masukkan juga susu bubuk tadi 30 gram, kemudian garam 5 gram. Ini kita aduk rata dulu, nanti baru kita campur sama air. Air kita siapkan di 1400 sampai dengan 1500. Jadi adonan ini memang agak encer ya teman-teman. Jadi kalian jangan bikin kalau cakra kembar itu adonan kental. Kalau adonan kental nanti akan terlalu kenyal teksturnya itu. Takaran air kalian sesuaikan, yang penting kental masih bisa ditabok. Ini aku masuk air sekitar 900 ml dulu. Nah sampai kira-kira bisa ditabok ya teman-teman, dipukul naik turun. Buat kalian yang nggak mau nabok misalnya adonan lebih banyak, kalian bisa pakai kayu yang dimodifikasi. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Atau ini juga bisa kalian pakai paralon. Nah ini kan yang sudah aku tabok sekitar 25 menit kurang lebih ya. Dia masih berkerut seperti ini, dijatuhkan masih putus, mengkilat seperti ada lapisan semen. Kita berhenti sampai di 80-70% saja, jangan sampai 100% kalis pada posisi kental. Kemudian untuk versi ekonomis ini kita langsung encerkan dengan sisa air sampai didapat adonan tuh kalis 100%. Jadi air sisakan sedikit saja untuk melarutkan soda kue dan baking powder. Cara tahap kedua ini aku menggunakan centong sayur ya teman-teman. Ini masuk airnya tuh sedikit-sedikit sambil kita aduk-aduk naik turun sampai didapat posisi kalis 100%. Jadi pada saat inilah kita harus betul-betul kalis supaya adonan tuh mudah mengembang ketika dipanggang di loyang yang panas. Untuk vanilinya untuk yang ekonomis bisa kalian pakai vanili kapal layar yang jadul yang bulat itu ya teman-teman. Nah, ini diencerkan, ini akan mudah sekali encer kalau gluten tidak terbentuk 100% sempurna. Jadi ketika tahap pengenceran mudah banget. Jadi ada perbedaan di martabak yang versi premium dan ekonomis. Jadi kalau teman-teman kalau ekonomis ini langsung diencerkan pada posisi 70% menuju kalis. Sedangkan untuk yang bahan premium barulah kita menambahkan telur dan lain-lain. Atau bisa juga kita bawa ke lapak itu adonan kental ini kalau kita punya karyawan banyak nanti bisa kita encerkan ketika ada yang order. Dengan cara seperti ini kita lebih menghemat bahan terutama yang lagi merintis. Jadi nggak banyak bahan terbuang seandainya nanti dagangan kita belum banyak laku ya teman-teman. Jadi martabak bangka yang resep dari aku ini bisa kalian buat untuk ekonomis ataupun premium. Jadi kelembutan itu bukan dari banyaknya telur ya teman-teman. Kalian catat. Ini tanpa telur pun saya jamin akan lembut, sedikit kenyal sampai esok pagi. Bedanya gimana? Bedanya dirasa teman-teman. Jadi kalau yang tanpa telur itu anyep kalau menurut saya. Jadi kalau memang yang ekonomis, toppingnya aja yang ditonjolkan ya teman-teman. Yang penting adonan dasarnya ini walaupun tanpa telur tidak keras dan ada sedikit kenyal-kenyalnya untuk versi bangka adonan kental ini. Adonan yang sudah tahap encer seperti ini, sudah masuk semua air, barulah kita resting 1 jam. 1 jam barulah kita tambahkan baking powder dan soda kue. Adonan ini tahan sekitar 8 jam ya, sampai dengan 12 jam ketika kita menunggu pelanggan. Kalau yang ada telur sebaiknya baking powder jangan dimasukkan. Tapi karena ini versi ekonomis tanpa kuning telur, jadi kita masukkan langsung semua bahan. Nggak ngebolu bun, enggak ya. Saya jamin nggak akan ngebolu asal nggak lewat dari 12 jam. Adonannya seperti ini encernya ya teman-teman. Perhatikan supaya teksturnya itu lembut dan sedikit kenyal. Bagi yang suka lebih padat, lebih kokoh, mungkin cairannya bisa dikurangi. Tapi saya sukanya standar saya seperti ini, keenceran adonan. Selanjutnya barulah kita mulai memanggang. Ini untuk martabak mini saya bikin ya teman-teman. Pakai cetakan bikang yang kecil, panaskan loyang seperti biasa, dilap sampai bersih, jangan sampai ada minyak. Pastikan sudah panas pas supaya ketika diangkat dari cetakan dia nggak sulit.
terlepas ya teman-teman. Isi jangan terlalu full ya teman-teman, karena ini akan naik adonannya. Ini dipakai di api standby, yang penting panas loyang sudah pas. Kemudian bisa kita gedekan sedikit ya, tapi hati-hati kalau yang kecil ini biasanya cepat matang, nggak usah main api besar. Setelah lubang-lubang terbentuk semua, barulah aku tutup rapat. Aku nggak kasih gula ya teman-teman kalau ini, karena perasaanku adonannya udah manis. Kemudian aku siapkan nanti setelah diangkat, aku oles sama margarin yang aku campur sama susu kental manis. Jadi di margarinnya itu sudah manis, aku aduk-aduk dulu pakai sendok karena ini terlalu padat teman-teman. Aku pakai Palmia Royal. Ya, aku beri olesan masih panas-panas, kemudian aku beri meses dan keju sesuai selera. Jadi di atasnya itu nggak usah lagi dikasih kental manis biar dia nggak belepotan, nggak waktu diangkat atau dimasukkan ke kotak ya teman-teman. Gimana teman-teman kalau tertarik untuk mencobanya? Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe agar dapat resep-resep terbaru dari saya dan tips-tips terbaru dari Dapur Lena Ibrahim. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.